milih presiden itu rakyat, legal standing rakyat pasti demi mempertahankan hak dia untuk memilih. Kan ngaconya begitu kan. Jadi bukan ngaconya sebetulnya. Begonya bukan begonya, gobloknya bukan gobloknya, dungunya begitu tuh. Keluar juga nih. Mahkamah Konstitusi sekarang jadi kayak orang ngeden nggak bisa mencerna. Jadi mahkamah konstipasi. Oke. Jadi dia menjadi dungu karena nggak paham demokrasi. Kan Mahkamah Konstitusi mesti paham demokrasi. DPR yang sekarang 80% adalah milik Jokowi. Jadi bagaimana dia mau putusin? Nggak apa-apa. Jagoan abang siapa? Jagoan saya. Aha. Kalau di nama itu yang saya mau pilih, bukan yang saya mau coret itu. Oh ya, kalau dia kan prosesnya eliminasi. Oke, dicoret semua atau ada yang disisain? Ya ada yang saya sisain. Siapa aja? Nanti itu gue WA ntar. Siapa aja sebut satu. Primetime Special only on Mo's 1058. Most 1058 delivering the most trending news. Most people, seperti yang saya janjikan hari ini Primetime Special. Dan karena spesial, saya ada 2 bintang tamu hari ini. Yang pertama saya perkenalkan, gak usah kali ya. Gak usah, udah Nggak usah. kenal. Udah kenal ya. Ada Indi Rahmawati. Halo. Halo, selamat pagi Indi. Pagi. Udah ngobrol dari tadi, mesti. Tapi kan most people mau tahu kabarnya, baik ya. Baik, alhamdulillah. Yang berikutnya mungkin Indi yang memperkenalkan. Gak usah, dari host dong. Dari host ya. Oke. Yang kedua, hari ini yang ditunggu-tunggu juga sama most people sih, bisa dibilang most wanted ya. Hari ini saya bersama kakak saya. Wih kakak, ngaku-ngaku. Kakak, dari kapan? Mau ada klaim. Senior saya di UI, ada Bang Rocky Gerung harus nyebutnya ya Bang ya. Pakai mikrofonnya dong abang. Oke, terima kasih diperkenalkan. Jangan kepanjangan nanti kena delik. Saya mau bilangnya sebagai apa ya Bang? Akademisi lah ya, Rocky Gerung. Ya, semua orang sebetulnya akademisi kalau dia mengucapkan kalimat-kalimat argumentatif. Kalau tidak argumentatif, isinya sentimen, itu namanya buzzer. Oh, itu yang membedakan. Buzzer, Akademisi. pakai RP nggak belakangnya? Oh, ya sekarang dolar. Ya, ini kan kita ngobrol-ngobrol pagi hari ini karena walaupun masih 2 tahun lagi, 2024 pemilu serentak nanti, cuman kan sudah ramai macam-macam nih. Salah satunya adalah tentang presidential threshold, ambang batas pencalonan presiden. Iya. Presidential threshold agak ribet, kita sebut pret aja gimana? PT. PT. Oh ya PT. Kita ngebahas tentang PT nih. Wow, bagian yang paling berat hari-hari ini tuh. Nah, baru-baru ini Bang Rocky kan menyampaikan akan membuat yang namanya LBP. Ini coba kita mau tahu dulu nih Bang Itu Rocky. sih pertanyaannya Bang, kenapa LBP gitu loh. Kan namanya kalau boykot pemilu itu bisa komunitas, bisa aliansi, aliansi, bisa wadah, bisa apa gitu. Kenapa ikatan atau kenapa apa? liga? Kenapa liga? Kenapa liga Bang? Ya lebih enak lah, lebih gampang dihafal tuh. Liga. Ya kalau disebut koalisi boykot pemilu, aduh itu KBP kan, jadi KBP. susah. Kalau LBP, Liga Boykot Pemilu, kalau anak muda bilang, kalau milenial bilang dapat vibes-nya dapat. Biar singkatannya sama dengan yang itu. Yang mana? Yang itu, Pak Menteri yang terkenal itu. Iya. Ya, Pasti mungkin iya aja sih. asosiasinya begitu. Itu tergantung pertanyaan berikutnya. Iya, sengaja banget sih. Yang bikin siapa namanya? Gue kepikiran aja. Kan kita kesel atau gue kesel. Oh, ini jadi lu gue nih. Gak apa-apa Bang. Enggak apa-apa. Karena kita udah minta Mahkamah Konstitusi batalkan presidensial threshold 20% itu. Karena itu akal-akalan untuk membatasi kayak barrier to entry di dalam persaingan politik. Kan gak boleh dong. Masa bersaing politik yang sana udah punya 20%, yang ini mulai dari nol, nggak benar itu. Jadi kita mau dorong itu. Semua orang udah ke situ, semua tokoh ke situ, diabaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Yep. Jadi akibat dari diabaikan atau kurang kuat kali Bang. Alasannya itu kurang apa yang just gitu. Dia cuma bilang ini open legal policy, legal standing Anda nggak ada. Itu artinya rakyat dianggap bukan peserta pemilu. Lo yang milih presiden itu rakyat, legal standing rakyat pasti demi mempertahankan hak dia untuk memilih. Kan ngaconya begitu kan. Jadi bukan ngaconya sebetulnya. Begonya bukan begonya, gobloknya bukan gobloknya, dungunya begitu tuh. Keluar juga nih. Itu ya kan? kena delik tuh Bang.
Nggak boleh juga KUHP tuh. itu baru akhir bulan. Jadi sekarang kita Iya, habisin dulu tuh. Nggak bisa backdated ya. Enggak bisa itu. Kalau mantan masih bisa backdated. Oke, kembali ke tadi. Karena melanggar prinsip demokrasi kan? Iya kan konstitusi kita bilang semua partai peserta pemilu berhak mencalonkan presiden. Partai atau gabungan partai. Nggak ada konstitusi bilang hanya partai yang 20% yang boleh. Itu kan ngaco. Jadi dia udah melanggar prinsip konstitusi. Kedua dia melanggar prinsip demokrasi. Yaitu demokrasi itu pertandingan dari garis start yang sama. Bukan yang sana udah dapat nyolong 20%. start ya. Itu nyolong start. Mungkin dianggapnya gini kali Bang, kan yang milih parpol itu anggota-anggotanya kan masyarakat juga, sudah ada di dewan, maka diwakililah kemudian oleh partai, Memang, begitu. tapi itu 5 tahun sekali. 5 tahun lagi rakyat nggak mungkin nggak harus pilih dia kan. Jadi nggak boleh hak rakyat itu dimonopoli partai seumur hidup. Kan kita cuma pilih mereka 5 tahun sekali, maka setiap 5 tahun kontraknya diperbarui. Ini dia pasang kontrak yang seumur hidup, jadi 20% terus nyehe betul. Dan kondisi berubah terus. Setiap masa berubah dong, apalagi 5 tahun. Iya kan, yang sekarang misalnya dia mau pakai threshold pemilu yang lalu. Jadi dianggap misalnya PDIP atau Nasdem masih segitu. Capaian suaranya lu udah berubah dong, masa masih begitu. Ya, mungkin sebabnya mereka koalisi Bang supaya tetap di angka itu gitu kan. Iya karena itu tipu-tipuan, itu koalisi nipu rakyat namanya tuh. Tipu-tipuan ya. Iya dong gitu. Nah itu yang kita lagi dederkan tuh. Nah kalau dia nggak mau berubah, maka hak rakyat untuk melakukan judicial review di jalan. Itu di namanya jalan? Ya di jalan. Kok di jalan? Ya demonstrasi. Itu namanya okay. people's power. Cuman Jokowi dan teman-temannya menganggap bahwa people's power itu berbahaya, itu makar. Lo people's power itu bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya kedaulatan rakyat, itu namanya people's power. Kan memang rakyat yang memiliki kedaulatan. Begitu? Memang, karena kan kedaulatan rakyat itu nggak pernah diserahkan ke DPR. Yang diserahkan kepentingan rakyat diserahkan. Kedaulatan rakyat itu melekat seumur hidup ke gue, Indi, pada rakyat, Angga, ya? pada rakyat. Nah itu yang nggak dipahami oleh Mahkamah Konstitusi, nggak dipahami DPR, nggak dipahami kabinet. Nah kalau buzzer memang nggak mungkin paham gitu soal-soal begituan kan. Paham lah Bang, itu sebabnya mereka buzzer RP pasti paham buat lah. Buat paham itu harus ada kepalanya mesti ada isinya. Itu kan gimana? Kepalanya sih ada isinya. Iya. Gitu nggak. Oke. Bang, gini loh, kalau misalnya abang kan yang mengeluarkan LBP nih, abang yang usul, abang yang bikin nama gitu kan, sendirian. Ada nggak yang suaranya mirip sama abang? Pengen supaya presidensial threshold itu hilang gitu. Banyak sebenarnya itu, tapi kan kita mesti pastikan bahwa gerakan ini betul-betul serius. Walaupun namanya ada insinuasi atau ada jenis psikologi yang disembunyiin itu kan. Tapi tetap kita mau duel. Bukan duel fisik, duel argumentasi. Nah, Liga Boykot Pemilu dimaksudkan mengumpulkan argumen yang hendak diduelkan dengan Mahkamah Konstitusi kan gitu. Oke. Kan kita ingin undang kami berdebat di Mahkamah Konstitusi karena kita lagi ajukan judicial review. Mahkamah Konstitusi nolak. Lah kalau begitu debatnya di mana? Kalau dia tolak di DPR juga tolak ya. Ya di jalan aja kan. DPR nolak kenapa sih? Ya dia nggak mau kenikmatan dia itu diganggu-ganggu, karena itu dia nggak mau mengajukan judicial review. Baru belakangan ini PKS besok akhirnya sebagai partai mengajukan judicial review. Demokrat PKS, juga begitu. kemudian? Ini yang terakhir Demokrat. ya PKS berarti? Ya? Oke, Demokrat. Demokrat. Aha. Iya, tetapi sangat mungkin juga ditolak. Nah sekarang yang paling kenceng itu DPD, Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga menggugat DPR dan pemerintah di Mahkamah Konstitusi. Nah ini akan terjadi ketegangan ketatanegaraan. Karena dua lembaga berkelahi. Nah, kalau satu dikalahkan ya bubar dong lembaga itu mestinya kan. Nah di situ kesulitan dari Mahkamah Konstitusi itu. Jadi dia bingung sendiri nanti kalau Pak Lanyala maju. Sebenarnya kalau yang saya perhatiin juga kan ada ketidakkonsistenan dari MK juga. Banyak ya. Untuk kasus yang lain judicial review-nya mengenai verifikasi partai peserta pemilu itu disetujui. Kan karena memang alasannya secara logikanya adalah karena
harus dimutakhirkan data para peserta pemilu. Artinya kan menyesuaikan. Yes. Sementara yang ini presidential threshold itu Datanya lama. kan Iya. PT 20% datanya 2019. 2019, iya. Padahal mestinya data yang terakhir dong. Jadi dimutakhirkan datanya tapi tiketnya pakai tiket lama. Tiket lama. Itu kayak lu nonton bioskop Aha. pakai tiket yang udah pernah disobek ya dimajuin lagi buat nonton. dilem-lem dikit Bang. Ya, biar- ya ngaco kan kalau begitu nonton bokep aja nggak pakai tiket. Aduh, baik. Oke. Bang, ini kalau misalnya kan abang nih followernya jutaan orang gitu ya. aha. Terus nanti ajakan LBP ini diikuti oleh banyak orang, ya. Jadi Misalnya nih, sesuatu yang ini serius misalnya ya. kan, Ah. misalnya. Bukan misalnya pasti udah banyak yang mau ngikut. Wih, yakin banget. Loh, ini habis gue ngomong di most apa Radio. namanya? 158. Most 1058 the most dangerous smart radio in town. Hati-hati tuh tagline tuh, bisa diganti beneran ya. Oke. Nah kalau misalnya kayak gitu diikutin. Nah kalau boykot itu kan berarti nggak ada yang ikut pemilu nanti. Bahayanya apa? Tunggu, tahan kan dulu bahaya tapi, juga, sebelum dijawab. nggak bisa ditahan. Harus ditahan. Mas Ibnu juga pasti penasaran sama jawabannya. Kita tetap di Prime Time Special hari ini bersama Angga, ada Indi, ada Rocky juga. Anda bisa ikutan berkomentar, bertanya ya di WhatsApp kita 0818801058 dan stay tune di Prime Time Special. Primetime Special will be right back. Primetime Special only on Moose 1058. Most 1058 delivering the most trending news. Kembali lagi di Prime Time Special bersama gue baru ngarang tadi trio air, Angga, Indi, Rocky. Yes, Air sumber kehidupan Air. toh. Bisa juga jadi trio Ria. Karena emang tiga huruf itu kok ininya permutasinya bagus-bagus ya kan? Ya. Ria, Apa air. kata lu deh? Itu Bang, lanjutin yang tadi ya. Lanjutin tadi, kita ngobrol-ngobrol. Bahaya enggak? Soal Kalau misalnya followernya Bang Rocky kan? followernya dia itu yang sejuta umat itu ngikutin dia dan Boykot. kemudian memboikot pemilu. Bahaya Gimana dong tuh, Bang. Bang? 2024 gimana kita? Iya, justru bahagia. Karena orang akhirnya tahu bahwa penyelesaian politik itu tidak bisa ditahan oleh keangkuhan Mahkamah Konstitusi. Sebab lebih berbahaya menghina demokrasi dengan akal-akalan threshold 20% itu. Ya. Jadi kita hitung nggak ya orang cuma datang ke jalan lakukan protes atau datang ke Mahkamah Konstitusi mungkin ya nggak usah banyak-banyak 20.000 orang ke Mahkamah Konstitusi. Banyak kan. itu. Enggak lah itu aman lah itu. Oke. Aha. Kan yang akan demo kan orang yang otaknya bagus yang nggak mungkin bikin kerusuhan kan. Karena itu kita dari awal kita tuntun gerakan ini jadi gerakan intelektual untuk mempersoalkan argumen dari Mahkamah Konstitusi yang dungu. Nah, itu kan. Karena Mahkamah Konstitusi nggak bisa lagi berpikir ke depan itu. Jadi demokrasi dibikin macet di situ. Nah kita mesti dobrak itu. Yeah. Itu Mahkamah Konstitusi sekarang jadi kayak orang ngeden nggak bisa mencerna. Jadi Mahkamah konstipasi. Mengalami konstipasi. Abang tadi Gangguan. bilang orang-orang di MK dungu, yang nggak dungu lah. Kalau orang yang nggak pinter tuh nggak mungkin ada di MK gitu loh Kalau Bang. dia pinter dia mesti batalkan 20% karena Aha. itu kecerdasan Mahkamah Konstitusi itu mesti dia pakai untuk membatalkan itu. Oke. Jadi dia menjadi dungu karena nggak paham demokrasi. Kan Mahkamah Konstitusi mesti paham demokrasi. Gitu. Oke, misalnya dibedah satu-satu nih Bang. Ya. Misalnya nih ya, DPD ke MK ya. Oke. Abang dan teman-teman ke MK. Mentok di MK nggak bisa diproses dengan alasan apapun gitu. Aha. Tetap mau turun ke jalan. Iya gue tambahin 10.000 lagi 30.000. Oke. Terus? Ya masa Ya, nggak maksudnya kan bergembeng. harus ada plan B, plan C, plan Nggak D gitu loh. Nggak ada lagi, cuman itu rencana terakhirnya cuman itu. Last battle-nya cuman di situ. No backup plans. Ya udah nggak ada apalagi. ini udah titik terakhir dari Oke. kejenuhan kita untuk membujuk secara argumentatif. Oke, ini misalnya mentok ya. Aha. Dan kemudian orang pada boykot ikut abang nih ya. Iya. Misalnya nih,
Apa yang terjadi dengan 2024 kalau misalnya orang pada nggak mau? Ya nggak ada 2024, kan kita membayangkan nggak perlu ada 2024. Diselesaikan di dalam konsolidasi demokrasi di luar di luar parlemen. Di luar parlemen. Tapi nanti bilang ini inkonstitusional. Bukan, ini ekstra konstitusional, beda dengan inkonstitusional. Kenapa? Karena hak rakyat untuk mengkritik itu dijamin oleh konstitusi kita. Nah, bentuk kritik yang paling dahsyat ya turun ke jalan kan itu. Aku nanya Karena sama, itu sekarang KUHP mau dipakai buat menghalangi itu. Iya, yang nanti akan akal-akalan pemerintah kan begitu. Oke. Aku nanya deh sama Angga. Misalnya nih, Angga kan selalu milih. Aha. Selalu milih nggak? Milih gue. Atau golput juga? Enggak, gue selalu milih. Milih, Ah. ya. Lebih suka mana? Ada 2 pilihan, 3 pilihan, atau banyak pilihan? Jujur. Jujur ya. Ah. Kan kita bandingin 2004 waktu itu ada 5 pasang. Aha. Ya kan? 2000. Nah itu lebih suka nggak? Atau makin bingung? Lebih senang gue sebenarnya, sejujur nih. Karena artinya banyak apa ya? Banyak pilihan. Banyak pilihan dan lebih beragam kan pilihannya. Karena kalau 2 kita di sehari-hari juga begitu. Kalau makin sedikit pilihannya kita makin ini kan? Apa? Makin ya nggak sih Bang Rocky? Kalau Bang Rocky ini pilihannya banyak nih. Karena itu kan. Karena apa Bang? Kalau Kan variasi itu menyebabkan orang gembira karena di depannya excited ya. Ya kalau gitu tiap hari lo lihat pacar lo gitu-gitu doang ya enakan ada selingkuhan. Aduh. Dengan adanya pilihan. Dia nggak ada pilihan sebetulnya tuh. Demikian juga pacarmu, dia bosan lihat lu melulu, maka dia ada selingkuhannya tuh. Jadi sebetulnya kan ide dasarnya setiap orang berhak untuk dipilih dan memilih. gitu. Bukan mereka yang diistimewakan oleh undang-undang. Ya undang-undangnya udah ini tadi misalnya barusan saya baca di koran tadi pagi gitu. Departemen Dalam Negeri memberi bantuan kepada PDIP Perjuangan sejumlah 20 miliar karena dia pemenang pemilu tuh. Jadi semakin banyak suaranya semakin tinggi. Itu artinya seterusnya mereka akan dapat bantuan dari negara terus. Jadi akumulasinya terus. Berarti barrier to entry-nya terjadi. Kalau partai yang sekarang yang baru mulai misalnya mau ikut pemilu, dia nggak dapat bantuan pemerintah kan. Lalu bagaimana dia mau kompetisi? Partai baru seperti PSI begitu-gitu ya? Ya PSI, partai yang lagi mendaftar, umat, Gelora segala macam kan nggak bisa kan. Jadi dari awal mereka udah kena threshold itu nggak jujurnya tuh. Lain kalau setelah pemilu semuanya maju dulu baru dipasang threshold. Ini kan pemilihan bersama. Presiden dipilih, DPR dipilih. Lu kenapa pakai threshold? Kan ajaib kan? Ya. Thresholdnya ada threshold yaitu 50+1. Jadi presiden dipilih kalau 50% plus 1 rakyat menyukai dia. Bukan itu thresholdnya di situ. Itu threshold presidensialism kan itu kan. Jadi kekacauan itu terjadi karena memang dulu threshold itu dipasang untuk mengakali SBY sebetulnya. Ya, saya terangin dulu sejarah threshold. Kita balik dulu ke 2009 berarti 2004 itu SBY jadi presiden. Sebelumnya DPR memutuskan thresholdnya itu harus 15%. Karena mau menghambat SBY yang pada waktu itu survei baru 7%. Jadi kalau pasang 15% dianggap SBY nggak akan menang tuh. Ternyata SBY otaknya cerdas. Bahkan SBY melampaui PDIP. Melebihi ekspektasi dari yang ada. Jadi kalau dibilang SBY yang pasang, loh SBY sendiri pada waktu itu belum kuat di DPR. Yang kuat adalah PDIP. Jadi threshold itu dipasang oleh PDIP. Akhirnya SBY bisa lompati itu. Kecewa PDIP. Keterusan sekarang tuh. Akal-akalan yang keterusan berarti nih? Akal-akalan yang keterusan. Kan mestinya kan ya SBY ya senang aja 20% kan gua sekarang udah jadi tuh. Jadi yang lain sekarang kecewa. Jadi kekecewaan itu kita mau selesaikan sekarang. Karena threshold dari dulu itu akal-akalan untuk mencegah seseorang. Nah itu yang mesti dipahami oleh Mahkamah Konstitusi. Dulu threshold dipakai karena pemilihan legislatif mendahului pemilihan presiden. Jadi ada masuk akalnya tuh. Ada jeda berapa bulan waktu itu kan? Nah sekarang sama-sama. Ya bagaimana pasang threshold dipilih sama-sama kok. Kan kita belum tahu hasil dari legislatif. Dipakai hasil yang 5 tahun yang lalu. Loh itu kan tiket yang udah hangus. Gimana? Ini Bang, pertanyaanku adalah
kenapa partai-partai itu nggak bergerak untuk jadi membatalkan PT itu loh Bang? Karena kan gini, kalau misalnya nggak ada PT maka setiap partai bisa mengajukan sendiri-sendiri gitu loh. Kadernya dia yang keren, Betul. siapa yang Iya, ya, tapi saya penasaran pinter tuh, gitu kok. keengganan itu kenapa ya Bang? Gini, Ah, sebetulnya 2017 sebelum 2019 undang-undang pemilu itu diajukan dengan threshold 20%. 20%. Gerindra, PKS, Demokrat dan PAN walk out. Jadi sebetulnya mereka udah pernah protes. Oh, oke. Gitu. Lalu dibujuk lagi oleh Jokowi kan. Gue masukin lo di dapat posisi-posisi itu Berhasil lah terutama bujukannya. PAN. Tapi Demokrat dan PKS tetap nggak dapat kan. Mm-mm. Jadi karena itu tadi Demokrat dan PKS akan maju ke Mahkamah Konstitusi itu. Karena dia punya legal standing untuk ikut pemilu. Oke. Kan itu intinya. Tapi nanti Mahkamah Konstitusi akan balikkan. Itu DPR aja yang putuskan dong. Nah itu tinggal DPR yang putusin kan Nah berarti. DPR yang sekarang 80% adalah milik Jokowi. Jadi bagaimana dia mau putusin? Jokowi pernah bilang nggak bisa, memang mesti ada threshold. Kan 2024 sebetulnya Pak Jokowi udah enggak tuh, ya kan? Yes, iya Ya mestinya, kan? iya. Tapi pemilu ke 2024 thresholdnya dipasang sekarang kan. Oke. Yang bikin mereka nggak mau gerak, takut sama siapa sih? Dia itu dia takut pada kecerdasan publik. Orang dungu selalu takut pada kecerdasan itu. Karena kalau dia iyain, kan masalahnya begini nih, kan mestinya mereka maju kan, Ya. rame-rame Iya. ke Mahkamah Iya. Konstitusi. Tapi ada yang masih berpikir kalau dia maju bisa dia Gua nggak di pemerintahan nih atau gua nggak dipilih itu nih, gitu. satu bahwa akan dipecat oleh Jokowi itu karena Ada mereka di DPR Konsekuensinya itu, ya. Ah. ini kan koalisi pendukung Jokowi kan nggak mungkin dia apa namanya the master's tools will never dismantle the master's house itu. Jadi dia nggak mungkin bersama-sama untuk membongkar master's house ini, istana raja tuh. Oke. Ketakutan itu aja. Ketakutan yang nggak masuk akal. Ketakutan sama Pak Jokowi atau oligarki atau Hah? siapa? Ya kalau oligarki senang aja, oligarki akan mengasuh mereka. Kalian kecil-kecil udah kumpul nih gua kasih duit nih. Iya kan? Ya itu soal material, soal bujukan finansial. Tapi secara sistemik dia gampangnya begini. Semua yang di DPR itu adalah pendukung Jokowi. Maka dia nggak mungkin membatalkan sesuatu yang diinginkan oleh Jokowi, oleh Presiden Jokowi gitu. Kan logikanya gampang aja. Oke. Kalau di oposisi pasti dia akan menentang itu. Yang menentang cuman PKS dan Demokrat itu. Dan sekarang Sekarang saya mau LBP. kita gelorakan Liga Boykot Pemilu kan enak kan. Oke, ini ada pertanyaan. Sebenarnya nanti di 2024 itu apa sih yang dipertaruhkan dari kacamata seorang Rocky Gerung? Gue nggak mau main di 2024, gue mau main Sekarang? sebelum 2024. Karena saya nggak pernah bayangkan bahwa 2024 akan terjadi. Oke. Kalau normal iya, tapi kan kita lihat koalisi kacau. Ibu Mega sendiri PDIP terbelah gitu, semua. Oh ya, di dalam internal Iya terbelah. tuh, dan Nasdem nggak tahu. Nasdem misalnya, Aha. dia partai tapi nggak ada kadernya. Jadi beli kader yang lain yang bukan kader Nasdem kan. Ya nggak apa-apa, yang penting menang kan? Justru itu, jadi artinya Yang yang penting disebut menang. kaderisasi nggak jalan. Oke. Kalau sekedar yang penting menang, ya udah gue bikin korporasi aja kan gampang. Ngapain Iya. gue mesti bikin partai? Ada yang ngajuin lu nggak Bang? Banyak betul. Wah, sebut partai siapa? Adalah. Atau lu udah merapat ke Ada pemerintah namanya Bang? Partai Air. Oh Bang partai tadi air. ini nanya Iya. udah ada Enggak. yang masih mengalir. mengalir sampai jauh ya Bang. Tadi menarik tuh, udah merapat ke pemerintah apa? Jangan-jangan. Siapa? Abang. Abang Rocky. Pemerintah yang merapat ke saya, tapi saya ogah. Beneran. Iya, gatal-gatal gue kalau dihubungi oleh pemerintah itu. Oke. Ini makin menarik obrolan kita pagi hari ini, mulai dari tentang pemilu 2024 dan juga pastinya khususnya tentang presidential threshold. Masih barengan sama Angga, sama Indi dan sama Rocky Gerung tentunya. Stay tune juga. Oh ya, yang mau bertanya berkomentar seperti biasa di 0818801058 ya. Dan stay tune di Primetime Special. Primetime Special only on Moose 105.8. Primetime Special only on Moose 105.8.
Most 105.8 delivering the most trending news. Masih di Aduh, prime time suaranya spesial. keren banget sih. Ih, lu kan juga penyiar. Jadi Di. Iya, tapi suara dia bagus banget. bagus buat jadi jurkam gue. LBP ya. Oke. Langsung dapat. Habis ini kita Iya, tanda tangan kontrak. Baik. Tadi sebenarnya gue mau nanya ini Bang Rocky, kan kalau gue playing devil's advocate sekarang nih ya, sebagai mereka yang mendukung si PT 20% ini. Mereka sebagian besar kan bilang ini untuk membuat lebih ringkes lah pemilihannya, biar nggak prosesnya panjang, bebelit. Biar irit lah ya biar gitu ya irit kosnya. intinya. Terus apalagi yang ya, biasanya alasan Iya, mereka ya. macam-macam lah alasan bisa dibikin. Bener. Iya Bang. Nggak ada. Justru kalau dihilangkan dia jadi simple. Nggak ada kasakusuk koalisi kan jadi mahal nih kan. Karena mesti nyogok. Jadi kalau 0%-nya dihilangkan, nggak akan ada kasakusuk koalisi. Kan Oke. itu. Oke, tapi proses jadi panjang. Misalnya yang Oh iya, yang memang orang udah daftar 100. Memang orang berpikir nanti ada 100 Calon datang. presiden. Iya berarti pemilunya akan 3 tahun. Lo pemilu tetap 2 kali. Mau 100, mau 3 orang, putaran kedua tinggal 2 orang. Nggak ada soal itu. Yang penting memberikan kesempatan Iya seluas-luasnya. dong. Dan nggak mungkin 100. Kan partai yang ikut berapa itu? Ya udah paling 4 calon. Kan nggak ada calon yang bego berupaya habis duitnya kan. Kan dia juga rasional tuh. Jadi makin dinolkan dia makin simple. Abang usulnya 0 sama sekali. Bukan 0, nihil. Kalau 0 itu Oke. masih angka tuh. Oke, Nihil. nihil. Nihil, nggak Abang boleh mau ada. maju nggak kalau Ya. nihil? Abang mau maju nggak? Bukan maju lagi. Gue tanpa maju pun gue udah pasti diarak di jalan. Kan itu intinya kan. Jadi semua orang mesti kita provokasi untuk pahami bahwa demokrasi tidak boleh ada threshold. Ya. Sistem presidensial di seluruh dunia nggak ada sistem presidensial yang ada threshold, cuma di Indonesia. Di luar lah seperti di Amerika. Itu Nggak nggak ada, ya? nggak ada threshold di Amerika. Nggak ada Amerika semua dari konvensi masuk. Jadi biarin aja partai bikin konvensi kan. Siapa aja boleh daftar di situ. Oke. Jadi nggak boleh. Dan ramai bursanya juga ya? Ya boleh iya. Oke. Di Amerika misalnya, ya partai yang ikut berapa? 2, bukan. Mungkin 40 partai, ada partai hijau, partai komunis, sosialis, partai anarko, segala macam masuk. Tapi nggak pernah masuk di dua besar. Dua besar, Tapi pasti. mereka berhak. Kalau kita dari awal cuman dipastikan hanya 2. boleh nanti berakhir di 2. Secara natural enggak, secara akal-akalan kan itu masalahnya kan. Oke. Bang. Mengerti Bang? Mulai Bang, mengerti nih gue. Nah nih, Ini kan survei udah nyebut banyak nama tuh ya. Nah, itu dia. Wah, segala macam nama gitu. nggak apa-apa. Jagoan abang siapa? Jagoan saya. Aha. Kalau di nama itu, yang saya mau pilih, bukan, yang saya mau coret itu. Oh ya kalau dia kan prosesnya eliminasi. Oke. dong. Dicoret semua atau ada yang disisain? Ya ada yang saya sisain. Siapa aja? Nanti itu gue WA antara. Siapa aja sebut satu. Kan itu kan daftar. Ini gini, jagoan abang siapa sih? itu daftar disodorkan oleh siapa? Bang, Lembaga jagoan abang survei siapa? lah. Kan oleh surveyor kan, oleh Surveyor. Loh, emang kita yang minta tuh, dia sodorin kok. Oke, bener nggak surveinya tuh? Bener. Aha. Dari mana benernya metodologinya? Oke, yang biayai siapa? Kan di seluruh dunia ada etika. Kalau survei publik itu dananya mesti dari publik. Ini kan survei yang dipiara sama oligarki kan. Oh, Oke. makanya Kalau gitu pertanyaannya diubah. Terlepas dari survei apa enggak survei, jagoan abang siapa? Ya, Dor. nah itu udah sebutin. Lama. Enggak, tapi kalau melihat Itu nggak ada gunanya kita ngomong begitu kalau masih ada threshold. Jadi begitu threshold Oke. dihilangin, oke gue sebutin. Si ini. Kan kalau gue bilang sekarang percuma, nggak ada gunanya. Ya udah ntar ngomongnya Nanti pas break orang deh. itu Ya, abis ini. orang itu frustrasi nanti kan. Oke. Kita jago-jagoin ternyata dia nggak bisa maju karena dia partainya kurang dari 20% atau dia mau mendaftar di partai Aha. yang nggak punya tiket kan percuma kan. Nah lain kalau LBP udah jalan, udah dijalanin kita sebut. Dan itu jagoannya inisialnya, mau sebut inisialnya. tetap ya. Bang, kalau komentar soal yang tadi sempat disinggung sih, antara mau milih yang populis nih, yang populer atau anak sendiri kan tadi sempat terjadi. Apa? Tadi ada partai yang di dalamnya jadi Oh iya itu kan berkelahi aja dalam. berkelahi kan nih di Iya. dalam. Kalau abang gimana ramalan abang?
Ya berantakan semua ini. Oh gitu, perakiraannya begitu. Kan tanya misalnya, Ibu Mega bilang nggak boleh ada koalisi. Yang boleh adalah kerjasama. Loh Ibu Mega dalam kamus Oxford of English apa namanya Oxford atau Cambridge, kalau baca terjemahannya koalisi itu artinya kerjasama itu. Ibu, sama aja. Jadi koalisi nggak boleh, kerjasama boleh, ya sama itu koalisi ya kerjasama. Nah sekarang masalahnya PDIP juga nggak 20% kan PDIP. PDIP kan dapat 19,3 segitu. Jadi kalau pakai angka yang mutlak matematis, bahkan PDIP nggak boleh mencalonkan sendiri, maka dia mesti koalisi. Itu yang bikin frustrasi Ibu Mega. Ibu Mega kalau bisa sendiri kan dia nggak akan suruh. Sekarang Ibu Mega lagi suruh Mbak Puan, apa namanya istilahnya itu, safari ke ketua-ketua partai. Buat apa? Ya pasti buat koalisi. Wong dia sendiri nggak cukup. Apalagi kalau Mbak Puan yang ditaruh di situ. Kan masalahnya sama Gerindra kemarin sempat. Iya, tapi Ibu Mega udah keburu keceplos, bahwa nggak perlu ada koalisi, berarti dia juga nggak boleh koalisi dengan Gerindra, kan begitu. Oke. Nah itu dia nyesal sendiri, sekarang disuruh Puan buat temui ketua-ketua partai. Mau ngapain temui itu? Ya buat koalisi kan jadinya. Jadi kacaunya di situ tuh desainnya. Lain kalau Ibu Mega bilang, saya merasa bahwa demokrasi harus dihidupkan lagi, oleh karena itu 20% mesti dibatalkan. Kan mesti datang dari Ibu Mega justru kan. Harusnya kalau punya kemuliaan ada novelty di situ. Gimana caranya ngajak parpol-parpol yang ada di DPR supaya mereka mau gitu loh. Nggak ada yang mau. Kan itu binaan istana. Jadi mesti dia keluar dari koalisi dulu. Iya kan 2024 udah nggak ada Pak Jokowi juga. Ya nggak tahu kenapa mereka nggak bisa mikir sampai situ. Susah move on. Gampang jawabannya. Semuanya itu potensi dapat sprindik. Iya karena punya komorbid semua kan. Semua ketua partai ada komorbidnya. Jadi dia takut. Dia mau lakukan sesuatu. KPK, you punya. Kayak tadi itu, berita tadi pagi itu. Gamawan Fauzi, bekas Menteri Dalam Negeri, diminta lagi, dipanggil sebagai saksi lagi untuk urusan IKTP itu kan. Nah, Gamawan udah pernah dihukum karena itu, sekarang dijadiin saksi. Buat siapa? Ya mungkin buat Ganjar. Mulai begini-begini lagi kan PDIP itu. Itu komorbid itu disimpan. Komorbid itu ada di KPK semua tuh komorbidnya. Siap. Political komorbid itu. Baru tadi gue mau nanya, Ganjar terus gimana ternyata? Ya itu udah. Ya melayang juga kan, Ganjar nggak tahu PDIP mendua presiden. Ini saling sandra dong ya di negeri ini ya Bang? Nah itu dia saling sandra. Di antara orang dungu saling sandra. Aduh, ini kalau dari tadi kita kan nggak berhasil ya ngulik dia siapa aja. Enggak akan. Tapi ntar pas jeda deh. Pas jeda kita coba kulik lagi. Tapi kalau sebenarnya kalau abis ini kita mau ngomong juga. Kurang lengkap kayaknya kalau nggak nanya Bang Rocky ini soal ini ya, kritik-kritik dia sama pemerintah ya dong. Oke, tanya aja biar. Nggak apa-apa ya? Tanya aja biar gue kritik lebih kencang lagi. dan ya abis ini juga kita balik lagi ngobrol-ngobrol masih tentang bagaimana nanti pemilu 2024 yang menurut Bang Rocky sih itu nggak akan terjadi ya 2024. Dan stay tune juga masih di Prime Time Special bersama saya, Angga, ada Indi juga dan Rocky Gerung. Kami adalah air. Prime Time Special. Prime Time Special only on Mo's 105.8. Mo's 105.8 delivering the most trending news. Kalau kata Bang Rocky, most dangerous station in town. Yes. Kembali lagi bersama trio air ya, Angga, Indi, Rocky. Kayaknya kita deklarasi hari ini ya. Jadi trio air. Trio air itu apa namanya, penari latar dari LBP. Penari latar dari LBP, oke. Bang, kita lanjut tadi disinggung soal, ini kan kemarin selalu identik dengan Prabowo, Bang Rocky. Masih nggak mendukung beliau atau gimana? Saya nggak pernah mendukung Prabowo. Atau salah ya, selama ini kita ya? Oke. Nah, kalau begitu ini saya terangkan ya. Oke. Di 2019 Pak Prabowo dengan Gerindranya beroposisi pada Jokowi. Oke. Yap.
menantang Jokowi itu. Saya di waktu yang sama beroposisi juga pada Jokowi. Yap. Memberi kritik, menantang Jokowi itu. Oh biasa kalau udah kayak gitu di just post kayaknya sama nih gitu ya Lalu sama masyarakat. dianggap saya anak buah Prabowo. Kenapa enggak Prabowo yang anak buah saya? kan mesti fairnya begitu logikanya. Iya, iya. Jadi kita sama-sama beroposisi, tapi dengan motif yang berbeda. Kalau Pak motif Prabowo beroposisi untuk memperoleh kekuasaan. Jelas. Ya. Saya beroposisi untuk membatalkan kedunguan di istana. Kan Ya. itu bedanya kan. Kan saya beroposisi bukan dapat kekuasaan. Jadi itu bedanya. Jadi saya tidak pernah mendukung Pak Prabowo. Pak Prabowo juga nggak pernah mendukung saya. Tapi kita sama di dalam pletora itu, di dalam playing field itu. Tentu saja Pak Prabowo dapat keuntungan karena saya beroposisi pada Jokowi, maka ke situ. Tapi saya nggak dapat keuntungan apa-apa karena saya memang tidak dalam upaya mencari keuntungan kekuasaan di situ. Bukan itu yang Oke, dicari Bang Rocky. Bang berarti nanti siapapun yang jadi presiden, abang tetap oposisi. Iyalah kalau sistemnya begini ya. Kalau sistemnya 0%, udah artinya kita udah lega tuh. Maka oposisi dengan sendirinya terjadi untuk mengontrol pemerintah. Bukan lagi dalam upaya menjatuhkan pemerintah. Kalau sekarang kan bahkan di kepala kita jatuh besok lebih bagus. Aha. Kena delik enggak dong. Kenapa? Enggak boleh jatuhin pemerintah. Loh, konstitusi kita bilang presiden bisa dijatuhkan sebelum masa jabatannya berakhir. Kan ada aturannya kan? Yap. Kenapa? Kalau dia bikin pidana, kalau dia nggak memenuhi janjinya atau macam-macam atau berbuat bodoh itu, nanti kita tambahin aja. Tambahin ya. Jadi memang ada pasal tentang penjatuhan presiden. Bahkan DPR berhak menjatuhkan presiden dengan proses impeachment. Yang udah-udah sih nggak terjadi, Bang. Bukan soal nggak terjadi, yang penting itu bukan terlarang. Kan Oke. dianggap nggak boleh jatuhin presiden sebelum 2024. Lalu siapa yang bilang dilarang konstitusi? Justru konstitusi memberi jalan itu. Jadi kecemasan kita itu dipakai supaya kekuasaan ini berlanjut. Padahal konstitusi kita bilang begitu. Kan nggak Konstitusi beri jalan tapi banyak yang jagain. Ya, itu, kayak ada pintu tapi yang jaga banyak. Iya benar-benar. Dan pintu itu kuncinya kita pegang semua sekarang kan. Nah. Jadi kita bisa buka dari luar. Oke, itu Nama kuncinya LBP. LBP. Tetap ya. Oke. Nah, ini menuju ke sana nih, Bang. Ya, Kalau ini. pernah nggak sih di suatu negara orang masyarakat penduduknya ngeboikot pemilu, terus apa yang terjadi setelah itu? Bagus saja. Pemilihan presiden baru. Apa contoh negara apa? Ada Ya. pernah Bang? Ya baru-baru ini Sri Lanka bukan? ya Sri Lanka. Kan presidennya bilang, oke kalau begitu saya mundur. Sekarang ada krisis di situ. Kalau dia nggak mundur makin hancur negara itu. Tapi kalau itu kan ada faktor lainnya Bang, faktor ekonominya. Sama faktor- kita juga bisa kena faktor ekonomi. Karena hutang kita berlipat-lipat dan ada Oh, di iya. bawah ancaman Cina, nggak bayar, dijadiin Sri Lanka kita. Oke. Kan Budaya mundur di Indonesia nggak ada loh, Bang. Nggak kayak di Nggak negara kayak di lain Jepang gitu. gitu ya. Ada dong, Pak Harto mundur. Iya, dengan tekanan yang Iya, dengan aduh. tekanan. Dan bagus kan? Bayangin kalau kita bilang dulu Pak Harto nggak boleh mundur. Aha. Sampai sekarang kita tidak mengalami demokrasi. Justru itu kita hormati Pak Harto, paham tentang keresahan publik, dia mundur. Maka berapa orang yang meninggal pada 98? Nggak ada. Masih Trisakti yang kita sebut memulai itu. Tapi nggak ada semacam dibayangin kalau proses pembunuhan itu terjadi itu bisa ratusan orang. Nggak ada. Karena semua orang mengerti memundurkan itu dalam upaya untuk menghasilkan yang baru. Kan dalam Ya. kecuali Abang itu kudeta membayang- militer. Kalau kudeta militer ya pasti ini kan Abang enggak. membayangkan akan terjadi dukungan yang begitu besar, tekanan yang begitu besar seperti tahun 98 lagi? Ya nggak ada soal kan. Kan nggak ada apa yang ditakutin Aha. dari keadaan itu. Sama seperti kita takut 98, ternyata setelah 98 kita lega. Jadi kalau bilang nanti terjadi seperti 98, emang 98 buruk? Justru baik kan? Kan begitu yang kita bayangkan. Tapi kan istana bilang nanti terjadi kayak 98. Loh kalau nggak ada 98 nggak ada Presiden Jokowi sekarang, tolol. Aduh, bagian situ kasih tit. Memang itu dong yang The terjadi. bright side-nya ya gitu. Akhirnya mulailah kita milih presiden Yes. langsung mulai segala macam. Tapi kok sekarang jadi kayak begini, jadi kayak anti klimaks setelah reformasi 98 itu Bang? Ini kayak demokrasi malu-malu gitu ya, Iya. demokrasi tapi kayak Demokrasi. malu-malu gitu ya. Gimana sih Bang sebenarnya apa yang terjadi sih kalau menurut Bang Rocky? Kalau saya bicara dengan millennials, bicara dengan petani di Aha. Bima, bicara dengan
petani sawit di Kalimantan, semua merasa bahwa daya beli mereka itu turun sama sekali. Padahal Jokowi menjanjikan ekonomi naik bahkan meroket 10%. Nah yang terjadi sekarang cuman tumbuh 4, sekian persen, ya maksimal 5%. Dan itu nggak akan menghasilkan tambahan lapangan pekerjaan. Ya. Jadi apa yang dilakukan pemerintah kalau begitu? Nggak ada kan? Kan pandemi Bang. Iya pandemi itu jadi alasan bahwa ekonomi nggak tumbuh. Sebelum pandemi juga ekonomi udah nggak tumbuh. Oh oke. Jokowi kan bukan baru 2 tahun lalu. Dari awal ekonomi nggak tumbuh kok. Oke. Lalu Indonesia nggak punya uang, punya uang. Sekarang misalnya APBN kita surplus 400 triliun. Kenapa? Karena ekspor batu bara dan ekspor sawit. Maka ada Dua uang hal di yang situ. kemarin ramai Yes. itu ya. Nah logikanya kalau kita ada uang kenapa ada orang miskin? Artinya distribusinya nggak nyampe ke rakyat. Aha. Jadi bagian itu yang kita pahami sekarang kenapa orang jengkel. Tapi kan dimanipulasi angkanya. Lalu kita tanya kenapa nggak disalurkan? Itu artinya 400 triliun di APBN yang adalah hak rakyat. Aha. Disimpan untuk IKN Ya. yang nggak ada gunanya. Disimpan untuk main politik uang lagi 2024 nanti. Kan itu. Cuman Bisa itu dibuktiin nih Bang, yang tadi Abang bilang disimpan untuk ini, disimpan untuk itu. Itu Abang namanya- bisa buktiin. Bisa. Kalau dia nggak disimpan, mestinya lapangan kerja udah jalan. Jadi bukti bahwa itu tidak menghasilkan ekonomi tidak tumbuh, itu artinya disimpan kan. Kan uang nggak boleh disimpan. Kan kalau ada uang nggak ada petani sawit sekarang. Petani sawit harganya 400 perak. Dari 1.500 400 perak. Akibatnya sekolah anak-anaknya itu yang diproyeksikan dulu janji Pak Jokowi akan ada stabilitas harga komoditas. Akibatnya 2 anaknya yang sekolah dipanggil pulang. Ada saya ketemu petani sawit, dia akhirnya nggak ngerti bahwa dia akhirnya mesti manggil pulang 2 anaknya yang disekolahin di Jawa tuh. Dan dia malu. Kenapa? Karena sawitnya turun. Salah siapa? Salah pohon sawit, salah pemerintah. Jadi kalau dibilang Jokowi yang memang Jokowi yang salah. Wong dia janjiin stabil kok harganya, ternyata enggak. Oke. Demikian juga soal Oke. kebutuhan pokok kita kan. Beli minyak minyak goreng itu mesti pakai aplikasi Peduli Lindungi. Ya. Lalu Jokowi bilang dulu minyak goreng sembako tersedia, dia keluarin kartu sembako. Kenapa nggak kartu yang dipakai? Pakai kartu Lindungi Peduli. Iya, Peduli kartu itu Lindungi. apa kabar ya? Rumit banget. Itu kan Ini sebenarnya sih saya banyak masih betul Kartu kan kebohongan banyak tuh, dan Bang. kedunguan yang dibikin. Belum lagi nanti yang Pertalite harus pakai Pakai apa tuh? aplikasi My Pertamina. My Pertamina juga. Dan aplikasi Pertamina itu kan punya Google. Nanti dihack di situ habis semua tuh, hilang lagi tuh kan. Padahal di pom bensin itu nggak boleh main handphone loh. Nah, itu yang membingungkan. Nah, itu Tapi namanya harus pakai aplikasi. Ayo, Iya. gimana Dulu caranya? dilarang kita Jadi pakai. keluar dulu gitu. itu namanya rentetan kedunguan kan. Apa mau terangin pakai apa? Rentetan kedunguan. Jadi- Maksudnya kita terus-menerus. Jadi orang emang kalau Ikut udah dalam udah kadung, kedung. jadi kadung kayaknya ya Bang ya. Nah, itu dia. tuh. Udah. jadi snowballing ya makin kesini makin. Yes. Oke. Apa namanya? Keadaan gelombang kedunguan itu. We are riding the tidal wave of stupidity, kira-kira begitu. Tapi bukannya kalau tadi Abang singgung soal IKN, bukannya itu justru menggerakkan ekonomi dan lain-lain? Nah, buktinya ekonomi bergerak Enggak di ya? situ, enggak ada. Iya belum Bang. Belum, Ntar kalau Bang, kan udah Kalau masih- ada, belum, ngapain dianggap bahwa itu akan ada dari situ akan ada gerak ekonomi kan semua investor yang tadinya taruh uang di situ kan satu-satu keluar kan. Oh kalau itu iya ada yang mundur kan? Ya mundur dulu apa buktinya bahwa Tapi ada dia yang akan masuk gerak. baru kan bukan? Mana yang masuk? Gak ada yang masuk. nanti kalau udah jadi banyak tuh Kan investor. Enggak dong. Perjanjiannya IKN itu akan dibiayai oleh APBN. Iya. Sempurna. Sekarang Ah. APBN nggak cukup. Oke, dia nipu lagi. Akan Iya. dibiayai oleh investor, SoftBank segala macam, Arab Saudi segala macam. Akhirnya SoftBank mundur, Arab Saudi juga mundur tuh. Aha. Terus orang tanya, nanti APBN siapa yang enggak? biayain itu? Iya, APBN enggak, sponsor enggak. Ya justru itu kan. Jadi pertanyaan investor itu begitu. Nah sekarang lihat aja capital outflow, modal terbang sekarang perusahaan-perusahaan besar, Citibank tutup nggak mau lagi main Iya. financial market Jakarta. Iya. Itu. Kalau mereka anggap Indonesia itu lukratif untuk economic growth, ya pasti dia udah taruh duluan kan. Hal yang juga dibayangkan oleh Pak Luhut dan Pak Jokowi akhirnya pergi menghadap Elon Musk kan begitu. Akhirnya Elon Musk bilang enggak, kita nggak perlu tuh, kita nggak mau perlu nikel, kita pakai bagian yang lain. Gagal kan?
Jadi di mana? Ya kalau lihat di BKPM memang benar. Ada kira-kira 170 investor yang akan masuk. Akan. MOU namanya. Nggak ada apa-apa itu. Semua orang yang janji begitu. Jadi nggak ada faktanya. Tapi IKN itu memang bagus, keren. Ada air mancur. Oh akhirnya ada hal positif juga nih. Ada hal positif. Karena saya lihat itu di laptop presiden. Oh. Langsung di Laptopnya laptopnya. bagus. Dia bagus di laptop. Karena pasti yang bikin laptop mesti bikin bagus. Jadi kalau presiden bilang ini yang akan terjadi. Yang mana Pak Presiden? Nih di laptop saya. Oh IKN itu adanya di laptop gitu. Kayak Jadi ini dong. kembali ke laptop. Kayak apa? Abang. Kalau apa universe yang metaverse dong. Oh Metaverse. iya lo bayangin. Yang dibayangkan kan itu tipuan ilusi kan. Atau delusi dalam psikologi bahkan tuh. Kalau jadi gimana tuh Bang? Kalau beneran jadi? Beneran jadi. Bisa, tapi buktikan bahwa langkah ke situ akan terjadi. Oke, banyak PR banget ya. Siapapun yang jadi presiden tuh harus benar-benar bisa memuaskan Rocky Gerung, baru Iya. dia bisa tutup mulut nih. Sebelah gue. Itu harus Oke diakui. gampangnya, Indi sekarang mau pergi ke Bandung gitu. Dulu dijanjikan tahun ini udah selesai itu kereta cepat. Mangkrak. Karena anggarannya naik itu. Iya, oke. Akhirnya Pak Cina bilang, oke kita mau berhenti kalau begitu. Ya, apa Nggak coba? jadi juga. IKN juga bakal begitu. Sama Baiklah. aja, ada soal. Oke, ini kan kita rekaman nih ya. Ya. Nah, pengen tahu nih omongan Rocky Gerung ini terbukti apa enggak? Yang bahwa IKN nggak akan terjadi. Nah, Bisa diulang lagi tuh ntar tahun depan. ini jadi nanti kayak time capsule gitu ya, kita Yang nggak akan simpan. terjadi dua, bukan cuma IKN. Pemilu nggak akan terjadi. Catat. Pemilu, Catat IKN. itu ya. Terus apa lagi? Apalagi Bang? Yang akan terjadi LBP. Liga Boykot Pemilu. Yang akan terjadi juga adalah kita break dulu bentar. Kita balik lagi di Baik. Prime Time Special pagi hari ini barengan sama Angga, Indi dan juga Rocky Gerung. Stay tuned most people. Primetime Special only on Moose 105.8. Primetime Special only on Moose 105.8. Most 105.8 delivering the most trending news. Kembali lagi di Primetime Special bersama Angga, Indi, dan Rocky. Kita jadi trio beneran lama-lama ya. Nah Bang, ini kan kayaknya emang kalau seperti yang Indi bilang tadi ya, kayaknya nggak ada yang bagus kalau di mata seorang Rocky Harus Gerung ya. yang sempurna Bang. Kayak gimana sih kriteria presiden untukmu Abang? Ya yang sempurna tuh 10. Yang sekarang 2 pun nggak nyampe. Jadi bagaimana coba? Sekarang aja 2. Udah Oke. di luar, oke. Kan kita mau tanya apa prestasi 7 tahun Pak Jokowi. Coba sebutin 1 aja tuh. Nggak ada. Masa Keterbelahan nggak Bang. ada Bang? Ada dong Ada. pasti. Oke, coba saya Lu cari ya. Jangan menihilkan. Oke coba saya cari bentar. 7 tahun belakangan ini ya. Ingatin saya. Oke ada. Apa namanya ya? Ada dong Bang. Ada. Coba ingatin nih. Angga apa? Gue juga lagi nyari Dia nih, Bang, pura-pura bentar. lupa apa gimana Kalau nih? ada dengan sendirinya itu jadi top of mind di kita tuh. Kalau masih mencari berarti oke. Susah. Ada sebetulnya. Aha. Yaitu Apa? jalan tol makin panjang, jalan pikiran makin pendek. Oh iya, Trans Jalan Jawa tol kan makin panjang itu prestasi dong Bang. Iya, Iya. Bang. Sekarang orang kalau misalnya ke Jogja atau ke Semarang kemarin itu gampang lewat darat. Tapi Oke. Itu prestasi. Oke, Iya udah kan? dibikin. Betul. Sekarang Oke. saya ingatkan sebagai jurnalis, 2 hari lalu ada berita bahwa BUMN Karya akan menjual 7 ruas tol yang baru dibangun. 7 ruas tol nih ya. Nah itu Oke. prestasi itu. Menjual sesuatu yang udah dibangun. Yang mestinya buat rakyat. Jadi pemerintah buatin jalan tol itu, gusur punya rakyat, terus dijual ke swasta. Terus swasta kutip uang dari saya kan. Oke. Ini Di mana otaknya tuh? Kan itu milik rakyat, dijual ke korporasi. Maka korporasi setiap 2 minggu dinaikin tarif tol. Meres Oke. kita kan. Bang, jadi kriteria presiden yang paling ideal untuk Rocky Gerung apa? Ya gue sendiri. Ya. Lo kalau lo tanya paling ideal, mesti begitu jawabnya. Coba. artinya yang memiliki apa ya? Ya kan nggak Apa mungkin. 1 ini 2 ini 3 gitu. Apa Ya boleh kriteria? aja. Oke. Tapi gue malas nyebutin itu. Karena gue yang kritik kan. Oke. Masa saya bilang saya yang kritik tuh yang paling ideal yang itu. Ya terpaksa saya mesti lihat dulu dia juga kan enggak itu kan. Nggak nyebut orang, tapi gue mau presiden yang 1 begini, 2 begini, 3 begini gitu. Yang pertama dia harus lulus ethicability. Ethicability artinya dia mampu nggak memberi harapan pada publik. Yap. Minimal memberi harapan bukan berbohong. Jadi kalau ditanya
siapa calon presiden paling enggak yang enggak pernah nipu mak-mak tuh. Oke. Jelas tuh siapa tuh. Yang kedua, kalau dia lolos ethical-ability, Siapa dia sih harus yang nggak pernah lolos. nipu emak-emak? Ya itu nanti dicari di Google aja. Oke, nggak pernah tipu mama terus. Oke, nomor 2. Nomor 2, dia mesti punya intellectuality. Intellectual. Mampu Oke. untuk berpidato, membujuk publik internasional, mengucapkan pikiran masa depan, dan tidak boleh pakai teleprompter, jangan pakai teks. Oke. Oke. Dua. Artinya dia secara origin dia dibentuk dengan pikirnya sendiri supaya Iya. orang lihat itu pikirannya tuh. Oke, 2. Kalau dia lulus ethicability, lulus intellectuality, baru kita uji electability-nya tuh. Kan begitu. Kalau Nah sekarang elektabilitas di elektability atas. duluan. Iya. Apa elektabilitas? Ya karena balihonya gede. Aha. Kan itu kan. Relawan, buzzers ini elektabilitas tinggi. Kenapa? Ya karena mukanya ada di setiap baliho, otaknya nggak kelihatan. Kan susah. Ya nggak kelihatan, kalau mau lihat otak kan mesti dibongkar dulu Bang. Nggak bisa juga, begitu dibongkar nggak ada isinya. Susah banget. Aduh. Bang mungkin gue jadi inget nih zaman kuliah dulu kan, Iya. kenapa Socrates nggak suka yang namanya demokrasi karena yang milih itu sangat menentukan hasil pilihannya kan. Ya memang, jadi akhirnya begitu, kita close aja nih sampai closingnya. Yoi. Kan sering disebut demokrasi itu adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Ya. Apa namanya, government from The people, from the people, by of the people. by the people and for the people. Gitu kan. Ya iya, tapi itu idealnya begitu. Padahal sebetulnya seorang psikolog namanya Husserl, dia bilang begini nih, democracy is the government of reason through the government by the people. Demokrasi itu pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Karena itu bukan soal elektabilitas, tapi soal intelektualitas. Intelektualitas. Kenapa? Karena memimpin dalam demokrasi dia mesti paham ilmu distribusi, bukan ilmu akumulasi. Dia mesti mampu untuk menentukan yang ini prioritas, yang ini bukan itu. Itu perlu otak itu. Makanya ojo ke susu. Oke. Kalau nggak Ojo bisa ke ke susu tuh susu, omongannya siapa ya kayaknya ya? iya, ojo ke susu. Kalau nggak mau ojo ke susu, ya ke dengkul aja. Oh iya, ini jokes. Turun lebih jauh. Terus dikit. Aduh. Jadi gitu Bang ya kesimpulannya. Jadi Yes. artinya selama ini kita salah dong. Salah ya? Karena kalau disebut demokrasi itu populis, memang itu ada vote getting, ada voters segala macam. Tapi di belakang ide demokrasi ada kecerdasan. Itu yang dikritik oleh Socrates melalui mulut Plato waktu itu. Karena itu kemudian orang semacam Plato menganggap bahwa sebaiknya yang memerintah adalah king philosopher. Jadi raja yang punya kemampuan filosofis itu. Ya. Jadi atau filsuf yang mampu memerintah setegas raja. Jadi itu kombinasi itu. Yang ini kingnya enggak, filosofernya juga enggak. Kan? Makanya amburadul ya. Ya jadinya. udah. Terjadilah yang namanya KIB itu. Oh. Koalisi Indonesia Berantakan. Koalisi Indonesia Berantakan. Makanya Oke. muncul LBP. LBP. Iya, ini gue bilang gini supaya lu pusing mengeditnya kan. Banyak banget yang harus dititit ya kan. Itu dari tapping 1,5 jam ya tinggal 15 menit yang boleh on air. Kayaknya sih. Ya itu konsekuensi ngundang gue gitu. Oke. Nggak bisa. Tapi terima kasih banyak Karena buat. gue mau jujur aja. Oke, terakhir, Bang. Saya mau terangkan kejujuran dalam politik. Kejujuran itu harus diucapkan dengan metodologi dan logika yang kuat. Kalau orang metodologi logikanya gak kuat, dia cenderung berbohong. Jadi perkuat pikiran. Karena itu saya selalu katakan, bangun jalan pikiran, mendahului jalan tol. Assalamualaikum warahmatullahi Baiklah. Keluar lagi. Terima kasih Rocky Gerung sudah Abang, thank you. hadir pagi hari Thank you, ini. Bang. Thank you Bang. Oh iya. Sampai ketemu di Himalaya kita. Kita janjian tadi kan? Iya. Mau naik gunung ya. Ya itu lebih enak tuh, lihat dari atas kekacauan di bawah. Baiklah. Baiklah Mas People, thank you juga buat yang udah bergabung. Saya Arliga Panega bersama Indi Rahmawati, juga bersama Rocky Gerung mengucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Sampai ketemu di Primetime Special berikutnya. See you on next Primetime Special.